Cerita ini diambil dari kisah nyata. Nama samaran digunakan untuk menjaga privasi. Pagi hari, Nadra dan suaminya Orvan duduk di teras rumah sederhana mereka. Motor tua terparkir di samping, baju yang dipakai pun itu-itu saja. Nadra tersenyum sambil menatap suaminya yang sedang menghitung uang hasil kerja harian. Orvan berkata pelan, "Alhamdulillah, hari ini bersih 250.000. Belum sama hasil kebun di sebelah." Nadra mengangguk. "Yang penting ada yang ditabung, ada juga buat nambah tanah. Kita nggak usah ikut-ikutan gaya orang lain, ya." Orvan tersenyum tipis. "Iya, biar motor butut, baju sederhana, yang penting hidup tenang." Di warung kopi desa, beberapa tetangga duduk berkumpul. Seorang bapak tiba-tiba bertanya pada Nadra, gaji suami kamu berapaan sih? Katanya kerjaannya nggak jelas, bukan karyawan PT, kan?" Nadra menjawab santai, "Paling 2 jutaan sebulan." Sekejap wajah orang-orang di sana berubah. Ada yang nyengir meremehkan, ada yang langsung tertawa kecil sambil melirik. "Pantesan, susah ya?" "Hehehe," kata salah satunya. Yang lain menimpali, "Makanya mending kerja di PT. Gaji jelas, nggak kayak serabutan." Nadra hanya diam, menahan rasa perih di hati. Di sebuah arisan ibu-ibu, obrolan beralih ke soal uang di tanggal tua. Beberapa ibu ribut soal suaminya yang sudah kehabisan gaji. Tiba-tiba salah satu menoleh ke arah Nadra sambil tertawa. "Haduh, lihat si Nadra tuh. Orang susah nggak ada duit aja, diam aja tuh." Yang lain ikut tertawa. "Hahaha, iya, maklum, hidupnya pas-pasan." Nadra hanya tersenyum kecut. Dalam hati ada rasa sakit sekaligus geli, karena hanya dia yang tahu kebenarannya. Sore hari, Orvan berjalan di jalan desa membawa keranjang dari kebunnya. Sekelompok tetangga berbisik-bisik, itu jangan-jangan mau ninja sawit, ya?" Yang lain dengan polos bertanya, "Emang punya kebun kok bawa keranjang segala?" Orvan hanya tersenyum, tidak menjawab. Nadra yang melihat dari jauh, dalam hati merasa kesal sekaligus geli. Karena tak ada yang tahu, kebun mereka memang ada, tapi di desa sebelah. Malam hari, Nadra menceritakan semua ejekan itu pada Orvan. "Kadang aku kesal direndahin gitu, tapi juga lucu. Mereka nggak tahu penghasilanmu bisa berlipat-lipat dari suami mereka yang cuman UMR." Orvan tertawa kecil. "Biarin aja. Kita hidup bukan buat pamer." Di acara gotong royong desa, Nadra melihat semua orang memperlakukannya dengan ramah. Ada yang merangkul, ada yang mengajaknya bercanda. Tak ada rasa iri sedikit pun. Nadra tersenyum dalam hati. Mungkin karena mereka mikir aku orang susah, jadi nggak ada yang iri. Yang enaknya, nggak ada yang minjem uang ke aku, jarang dimintai sumbangan, dan aku bisa diterima di semua circle di desa. Ia melirik Orvan yang sedang sibuk mengangkat kayu, motor tuanya terparkir di tepi jalan, wajahnya penuh keringat. Nadra tersenyum bangga. Pesan moral. Hidup sederhana sering disalahpahami, dianggap miskin atau tak punya apa-apa. Padahal di balik kesederhanaan, ada ketenangan yang tak bisa dibeli. Bukan tentang motor baru, baju bagus, atau pamer gaji. Yang penting adalah bagaimana kita bisa menabung, berinvestasi, dan menjaga hati dari rasa sombong. Kadang, direndahkan justru membawa berkah, karena kita terhindar dari iri dengki orang lain. Cerita ini ditulis berdasarkan kisah nyata dengan nama samaran untuk menjaga privasi. Mohon maaf jika ada kesalahan penulisan atau kebetulan ada kesamaan nama, karena itu tidak disengaja.